Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wal nahdah. Wa qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah al-ayah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadiratul muhtaromin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus Korsatben Kecamatan Tembalang Bapak Santoso SPD MPD, wabil khusus Kementerian Dewan Pembina Yayasan Al-Muhajirin Bapak Ustadz Haji Agus Suseno, yang saya hormati juga Bapak Dr. Muhammad Ahsan SAG MKom selaku Sekretaris Dinas Pendidikan yang mewakili dinas, dan Bapak Ibu guru sekecamatan Tembalang yang dimuliakan oleh Allah, semuanya calon-calon ahli surga semuanya. Ini kembaran semua, satu kembar yang lain juga kembar persis, yatim piatu. Dan juga adik-adikku yang tergabung dalam grup hadroh yang menampilkan dua macam lagu yang sangat populer, Ya Asyikul Mustafa dan Man Ana. Kita kasih aplaus yang meriah, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Vokalnya yang cowok lemu kayak Farhat Abbas, yang tengah cewek kayak Ayu Ting Ting, Ayu tapi tidak tinggal, sebelahnya kayak Dewi Persik. Masya Allah. Dan semua yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah, siang yang panas ini, semoga panasnya lahirnya saja hati kita adem, pikiran kita adem, dan semoga Allah berikan dengan hawa lahiriahnya yang panas ini, Allah ganti nanti di yaumul qiyamah di surganya Allah yang adem. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah. Yang kedua, siang hari ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia, yaitu majelis halal bi halal. Bapak Ibu, kalau kita lihat mulai dari atas ada gambar, bukan gambar saya ya, yang atas gambarnya adalah kupat, kalau bawahnya gambar saya rodo kali foto kapan nyolong lidi gitu. Kira-kira gambarnya sama orangnya bagusan mana Bapak Ibu? Gambarnya nah itu hasil kamera jahat gitu ya. Di atas ada gambar kupat Bapak Ibu. Kupat itu maknanya, filosofinya adalah ngaku lepat. Hari ini kita menanamkan itu, kita praktekkan kupat ngaku lepat. Kita tanggalkan jabatan kita, identitas kita. Kita semua sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Betul tidak? Inna akramakum indallahi atqakum. Hari ini tanggalkan semuanya, kita merasa kupat, yaitu ngaku lepat. Orang nggak ada makan kupat kok dicuruti janure, nggak ada, pasti dipotong. Kenapa? Supaya janurnya tidak bisa digunakan lagi Bapak Ibu. Itu artinya ketika nanti kita sudah saling salam-salaman, berjabatan tangan dan saling memaafkan, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Mbahnya kita ngomong pesen, kalau bisa sing wis yo wis, sing durung baleni meneh terus no. Sing durung hati-hati. Itulah makna daripada kupat. Jadi semua itu ada filosofinya.
Sebelum kupat Bapak Ibu, waktu ruah atau Saban, Bapak Ibu kadang-kadang di daerah-daerah ada yang bikin apem ya Bapak Ibu ya. Apem itu hampir sama dengan kupat, simbol permohonan maaf dari bahasa Arab. Hurufnya ada 3, ain, fa, wawu, bacanya afun, artinya pangapura. Lah kira Jawa memoni afun niku kangelan, akhirnya apem. Afun, apem. Dan selalu orang bikin apem itu bundar, kenapa? Karena simbol 0000 tidak punya dosa. Maka anak-anak muda sekarang kalau minta maaf biasanya 0000. Ono sing muni dro, ono sing muni babuk berarti. Ada juga yang mengatakan podo-podo, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu tak podo-podo ya. Aku yang jawab podo idane aku ya. Karena nggak ngomong apa-apa. Sing jaluk ngapura cetha itu biasanya ibu-ibu sama suaminya. Sing lanang jago nggrok, sing wedok nyungsep ning sikile sing lanang, ngomong apa ora patek cetha saking nangisi. Putak-putuk. Saya dari jauh batin sing lanang mesti ra mudeng. Tapi kita ora mudeng tapi yang jawab Bu podo-podo. Besoknya ketemu saya di masjid, saya tanya, Pak Wingi ndak mudeng belas. Lah kok jawab podo-podo? Lah paling jalur ngapura ya. Itu masih lebih baik 0000 bro sakyo babuk podo-podo daripada kita sepertinya puitis, kita lewat WA, lewat medsos, ujung-ujungnya kita malah membuli. Berapa banyak kita dapat WA seperti ini, saat lisan tak mampu untuk berucap, saat tangan tak mampu untuk berjabat, saat kaki tak mampu untuk melangkah, ujung-ujungnya larikan ke rumah sakit terdekat karena itu tanda-tanda stroke. Sering ya kita dapat seperti itu ya. Jadi ujung-ujungnya gak minta maaf tapi malah membuli. Jadi akhirnya ribut gegeran meneh. Nah, pada saat apem belum selesai ada lagi makanan khas Jawa namanya roti ganjelil. Pernah dengar ya? Roti ganjelil. Itu rotinya enaknya gak seberapa dibanding Virgin, Wonder, ada macam-macam roti yang sekarang. Itu gak ada apa-apanya, tapi filosofinya tinggi banget. Ganjelil itu sudah mau puasa, ati sing ganjel-ganjel, rel itu maksudnya relakan. Oh, guru lu mesti ngerti. Kecoba sing ngerti. Ganjelil sing ganjel-ganjel, relakan, ikhlaskan ini sarep poso supaya puasanya itu kita menjadi puasa yang bersih, tanpa dosa, tanpa dendam. Begitupun kupat, ngaku lepat, saya dosa disempurnakan dengan kupat. Hari ini kita mengaku salah. Karena inti daripada halal bihalal itu 3. Yang pertama minta maaf, yang kedua memberi maaf, yang ketiga menjadi pemaaf. Nah kalau dosa dengan Allah Bapak Ibu itu minta maafnya gampang. Istighfar selesai. Dengan Ramadan selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah, selesai kharajat min dunubihi kayaumin waladat ummu. Bahkan dengan berwudu kita itu dosanya diampuni loh Bapak Ibu. Maka setiap hari kalau kita selesai wudu, dosa yang ada di anggota badan kita itu semuanya dosanya rontok. Ketika membasuh wajah, dosa yang ada di wajah rontok. Ketika membasuh tangan, dosa di tangan rontok. Ketika kita membasuh kaki, kakinya rontok. Dosa ini. Maka ada lagu, ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku, ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku.
ya. Semuanya jangan sampai ndak. Yang nggak ikut nyanyi tak dongake kok tekan omah buka lawang keliru kandang ayam. Kalau ngomong aku lagi ayam kok. Insya Allah semuanya bisa, karena ini lagu jadul tergampang. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku, ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku. Semuanya. Ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku, ku basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Lagunya siapa Bapak Ibu? Bingung, lagunya saya yang nyanyi saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa. Menunya ada 4 Bapak Ibu ya. Ini ada air mineral 2, teh botolnya 1, dan yang paling intinya adalah kopi. Nah, kopi jujur kopi adem ini. Ikan tohir yang gawe awet jam 11. Ojo awet jujur ini nanti ya. Harusnya kan kita dari kemarin ya. Terus datangnya hari ini jujur siang. Tapi gak enak kopi itu ya. Gelasnya alit ngeten iki Bapak Ibu ya. Kalau gede namanya bukan ngopi, ngokok. Saya ini pengen injil. Sunah Rasul ping 3 nggih. Kelas E mawon nggih. Kalian juga rokok jarum nggih. Biasanya ada kopi ini ono wujudnya bareng. Saya cuma cerita biasanya. Jadi ada rampung kok rokok yang rampung itu berarti luar. Kan ini di tempat pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dengan Allah itu minta maafnya gampang banget Bapak Ibu, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafurur Rahim. Ghafaro banget pangapurane. Bahkan Allah tidak pernah mengatakan ya saya maafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Itu tidak pernah kayak gitu. Tapi kalau kita kan sering mengatakan atau dengar seperti itu Bapak Ibu ya. Ya saya maafkan, tetap saya maafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Allah nggak mengenal itu. Kalau sudah memaafkan ya at-ta'ib minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang berdosa dalam dosanya sama seperti tidak punya dosa. Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama tsumma nadimtum lataballahu alaikum. Lamun toh langit kebuak mek dosane awake dhewe kemudian kita bertobat kepada Allah lataballahu alaikum. Lamnya lam taukid, pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Ada orang membunuh orang 99 orang, datang ke kiai, pendeta, taruhlah ya kiai orang alim. Ketika datang mau tobat, kata kiai tadi, jangankan 99 orang, 1 orang saja kamu bunuh, kamu neraka jahanam. Apalagi 99 orang dijual tur ke karo malaikat, duyel-duyel tidak di was dibasmi, kamu dihancurkan dan sebagainya.
Maka kiainya tadi karena memberikan fatwa yang sangat keras, maka dibunuh sekalian, disempurnakan jadi 100. Datanglah ke kiai binaan daripada SD Harapan, Putra Harapan, kali ya SD apa nanti? SD Islam Tunas Harapan, Masya Allah. Putra Harapan itu nama bis kayaknya ya. Binaan daripada Tunas Harapan. Wah, Kiai Tunas Harapan itu langit bijak banget. Itu ya, Kiai, saya mau tobat, saya sudah bunuh 100 orang. Bagaimana kalau saya tobat, apakah masih bisa diterima? Diam dalil atta ikminan dambi kamanal dan balak. Orang yang bertobat dalam dosanya sama seperti tidak punya dosa. Lau amiltumul khotoya hatta malahatis sama tumalatintum lata wallahu alaikum. Andai kata langit ini penuh dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosamu. Dia nangis tersungkur, kemudian dia tobat, dia suruh oleh kiainya untuk mondok di pesantren. Dalam perjalanan mati dia, dalam perjalanan mati. Akhirnya malaikat menjaga surga dan neraka saling berebut, ini jatah saya, harusnya ke surga. Yang satu mengatakan ini jatah saya, harusnya ke neraka. Yang surga mengatakan ini orang sudah tobat. Yang neraka, malaikat menjaga neraka katanya ini belum ngapa-ngapain, baru tobat saja, ini jatah saya. Turunlah malaikat Jibril menjadi hakim, maka dihitung jarak antara dia di tempat tobat belum melakukan apa-apa sampai ke pesantren, sampai ke tempat dia mau mencari ilmu, lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat menuju ke tempat ilmu, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering kita apa? Sering kita dengarkan. Maka jadi pemimpin itu harus bijak. Jadi kiai juga galak-galak. Ono cah cilik ning masjid guyon sithik langsung diusir. Ya. Kemarin saya tuh pernah, saya aja nggak galak-galak itu masih salah. Ada anak-anak masuk masjid main lato-lato, Bapak Ibu. Gitu ya. Itu pas komat itu. Saya ngomong, Mas, nang iki lagi komat jamaah. Saya main lato-lato ini ngumpul. Asia 86. Boleh. Ketika saya masuk, saya takbir, Allahu Akbar. Main mana? Tapi lumayan lah daripada top up Indomaret, Alfamart itu sampai puluhan ribu, ratusan ribu ya. Entek ke duitnya, buat neng. Nah ini 15.000 lato-lato ngatek benjutnya berbatuk gitu ya. Itu 15.000 minal militin. Tak benjut. Lumayan ya. Daripada main game online Free Fire, Mobile Legend gitu ya. Masih mendingan lato-lato. Nah, terus ternyata anak ini tersinggung. Saya pulang dari masjid naik motor, naik angkuhan, ngerti-ngerti orang macam berdos dua. Saya ngerem mendadak tuh Pak. Tak boleh bocah rakyat cekal, judul mana ini. Bahasa ngecekal tak silanya caci kurang ajar, lima percora tanggung jawab. Kaget aku saya bilang, malah jawabnya kaget toh Pak. Kulo dhewe kaget toh Pak. Wah anak sekarang karo bapak bentak, karo ibu cucu, karo bayu guyu, karo Pak De gede, karo paling gede, karo kakang paling bangkang, karo mbah wani bantah. Cilik digedeke, gede di ya iso. Dipinterke malah minteri wong tuane. Undang ibune semeh, undang bapaknya sebeh. Anak-anak SMP itu SMA kelas 1. Kalau manggil pacare itu kaya suami istri. Ayam bebek. Wah. Mama papa. Abi uwi. Wah bahaya. Waktu makan sahur bangunin. Ada pas gegeran gitu ya. Umi udah sahur belum? Sahur ya, ntar mati loh.
ujung-ujungnya matek-matek gitu ya. Cium tangan saja anak-anak sekarang jarang yang cium betul, tempel ke pipi pelok ning bathuk pelok, kadang tangannya dene sing diambut. Nah kok diambut kan apa tangan ibu amputasi apa gitu. Maka ibu-ibu ini juga harus nyetil ya. Nyetilnya tidak hanya sewaktu ngajar saja, di rumah juga nyetel ya. Bapak-bapak juga seperti itu, nyetil ya, supaya anak-anak kita juga meniru kita, berkerudung yang baik ya, menutup aurat. Kalau berkerudung di luar sana kan macam-macam, ada yang makruh menutup sambil ke kanan gini tarik. Ada yang kayak Mama Dede double 3 ya. Pertama pakai ciput, habis pakai ciput pakai yang langsungan. Sehingga itulah senang punya pasang tesnya. Terus didobel yang ketiga los-losan. Di sini dong-dong Pak, dong. Saya sampai batin ini kudungan apa akupuntur. Tapi ibu itu menyenangkan, kemana-mana tasnya itu gonta-ganti. Buat ngajar sendiri, ke pasar sendiri, ngantar anak juga sendiri, kondangan sendiri, pengajian sendiri, PKK, dawis, arisan ping, kondangan, ada arisan ping ya. Tasnya itu loh, masya Allah, merek semua. Yang bangga muda ada ya, Nelin namanya, Nenek Lincah ada ya, Nelin ya, Nenek Lincah. 40 tahun sudah punya cucu Nelin, Nenek Lincah. Tidak mau kalah, ada nenek-nenek betulan, tidak mau kalah. Tasnya merek semua. Bedanya kalau senang paling ini sini tok. Kalau yang muda-muda, ibu guru muda, yo paling isinya HP, power bank, kocok pengilon, lipstik 12 warna. Saya sampai batin ini lipstik kok krayon. Tapi kalau ibu-ibu sepuh ngono ya tasnya paling isinya lemasol, kayu putih, PPO, permen Davos. Tapi nyeneng kayak ibu itu kalau pengajian yang paling banyak ibu alhamdulillah. Tapi nih saya Pak terkenal rakmu dengan. Kalau mah bapak itu kan bu mau ngaji apa bu ini lucu Pak. Tapi ibu itu jangan baca Asmaul Husna saja, daerah sini dengan daerah yang lain itu beda-beda Pak. Lagunya itu macam-macam. Ibu memang pintar kreasi. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu nabi habibina. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu nabi habibina. Ternyata itu lagu dangdut Bang Towi. Mengapa tak pernah lama. Tapi juga ada yang lagunya itu medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu nabi habibina. Sebelah jawab la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing bingung boleh nyanyi. Lah apa kok boleh? Lah gue yang mati kok. Wah, tapi bibirnya menunggu banget gitu ya. Kalau dapat snack saja kayak gini tuh kirmah tuh Pak. Mikir, ini bapak-bapak tangan mentek. Ibu dapat snack dihitung di sini piro. Oh sini kok papat betulnya telur. Yang satu di dadar, yang satu kirmah. Mikir, oh nah, luar biasa. Maka ibu-ibu ini memang namanya juga ibu-ibu itu perempuan itu bahasa Arabnya itu mar'atun, bahasa Arabnya kocok pengilon, cermin itu mir'atun. Mar sama mar'atun perempuan, mir'atun itu kocok pengilon. Maka ibu-ibu itu identik dengan ngoco nyilu.
Kadang-kadang spion saya aja sama waktu saya parkir bunyi sama ibu-ibu yang sedang lewat itu gini. Akhirnya tak buka kocok ini, aku yang karena ibu-ibu ini memang dimuliakan oleh Allah. Sampai dalam Al-Quran ada surat namanya An-Nisa, artinya perempuan, gak ada surat Ar-Rijal itu gak ada laki-laki. Gedung wanita gak ada gedung pria. Surga di bawah telapak kaki gak ada. Gak ada surga di bawah telapak kaki bapak. Hari ibu kita Kartini, nggak ada hari bapak Kartono. Maka lagunya ada itu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Orjene loro ora kanggo kabeh, rakno sing nutul. Sudah buka ya anak-anaknya. Allah SWT Muhammad. Nah, maka di sini kalau minta maaf sama Allah itu justru ternyata mudah. Dengan Ramadan kemarin bufiro lagu mata kodama minggambi, selesai dosa kita. Yang kedua dengan berwudu itu menghilangkan dosa-dosa kita. Dan selalu anggota wajah kita, anggota badan kita yang kita basuh itu yang pertama adalah wajah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena wajah ini adalah terminal dosa. Siji mripat, loro lisan, di sini dosa tok. Nek lisan dosanya ning ibu, kalau di mata dosanya di bapak-bapak. Mripat nek mripat lanang ora patek ape. Ning dalan itu apa saja bisa terlihat. Lampu merah, di depan itu ada orang pakai kaos, you can see, ketok pagodane, pagoda paha, pinggul dan dada. Beleane ketok, masya Allah. Aku ini seperempuan. Saya kadang-kadang di belakang batin, ya Allah, jadi Ustaz kok perlu vitamin aku. Arep tak delok dosa, ora tak delok kok. Eman-eman. Akhirnya astagfirullah tapi alhamdulillah. Loh, tapi dosa seperti ini Bapak Ibu itu sampai rumah itu nunggu hilang. Itu dosa-dosa kecil seperti ini, ibaratnya kaca, setiap hari kita lap pasti gak akan numpuk, gak sampai berkarat. Dosa yang mata, dosa yang lisan itu kita istighfari, selesai. Tapi dosa nyakiti orang, Bapak Ibu, ternyata jalur ngapurone ribet ra karuan. Dadang boleh dinone orang pas dipindah tanggal kapan. Kudu nyiapke gelaran, dadak noto panggung sing nganggo loro, anak-anak harus berlatih, tambah MMT, bisa pesen snack, dadak undang mubalek, mengumule dadak kok nyamoni. Dadak ingkes-ingkes ngoten lho Bu, maksudnya. Betek-betek kita cuma akan minta maaf dengan sesama manusia saja seperti ini. Maka kita harus cucuk dengan apa yang kita keluarkan hari ini. Setelah kita nanti keluar dari majelis ini, dosa kita semoga dilebur sama Allah. Allahumma. Dan jangan lupa Bapak Ibu, karena halal bihalal ini urusannya 1 tahun sekali. Kita jangan ikut-ikutan 1 tahun sekali. Ayat yang biasa dibaca Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. 'Arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada
mengharapkan ampunan dari Tuhanmu. Ampunannya harus disegerakan, minta maaf ya disegerakan, memberi maaf disegerakan, menjadi pemaaf juga harus disegerakan. Orang usah ngenteni bodoh. Jadi kalau kita minta maaf itu secepatnya, duwe salah langsung jaluk ngapura, ibarat debu itu langsung bilang, tidak sampai apa berkarat. Jaluk ngapura kok ngenteni bodoh, tiba-tiba bodoh malah mati. Jadi tonggone mati orang pengertian, yang melancong malah mati. Karena mati itu pasti, gak ada orang mati itu kok kebetulan dan tidak pantas, itu gak ada. Semuanya itu serba bikut roti wa irodatilah dan serba pantas. Anak-anak kecil mati pantas, remaja mati pantas, dewasa mati juga pantas, orang tua mati lebih pantas. Bayi lahir ceprot mati yo pantes, ora ana bayine dikabake bayine mati yo yuwaku ngono. Semuanya serba pantas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas dicicipi pati. Ibu-ibu kalau nyicipi sayur itu biasanya cuma sedikit, itu apa banyak Bapak Ibu? Sedikit ya, tempel kayak pepek terus dibilas-bilas. Oh kasinan kayak babi dubla, dilat meneles. Oh kurang asin kayak ya dilat meneles. Oh kasinan meneh kayak babi meneh. Wah akhirnya dandangnya kebak babi. Tapi tidak ya ibu, sedikit cukup ya ibu-ibu ya. Sing ora cukup iki bapak kok nyicipi Pak sayure cicipi Pak. Lah mangkok endi ngono. Malah jalur mangkok. Ini artinya kita ini kalau bisa ketika Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan sudah saling maaf dimaafkan. Amin Allahumma. Yang terakhir wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan yang berbuat baik, menjadi wal afina 'anil nas, pemaaf bagi semua manusia. Siapa orang yang pemaaf? Orang yang selalu memberikan maaf walaupun tanpa diminta. Maka kalau bisa Bapak Ibu, walaupun acara halal bihalal 1 tahun sekali, kita kalau bisa kalau ketemu siapapun berjabatan tangan. Kata Nabi, ma muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua muslim yang ketemu kemudian berjabatan tangan kecuali Allah akan menghapuskan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Jadi Bapak Ibu kalau salaman jangan langsung dilepas, ben dosane entek tenan. Rodo suwi ben dosane entek tenan. Apa meneh jenengan trok-trok rontok kabeh dosane. Itu aja masih ada yang bilang bid'ah. Saat sebelah saya selesai sholat saya ajak salaman. Saya pernah nunggu ketika saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah saya ajak salaman tidak mau. Cocok dulu padahal tangan saya udah kadang kayak gini. Akhirnya tak jabil ke sisa salaman saya aku. Selesai saya tanya, apa mas ajak salaman nak belum? Bid'ah. Katanya apa? Bid'ah. Zaman Nabi gak ada, sekarang diadakan, namanya apa? Bid'ah. Lah tak jeruk sisa. Lah pokoknya salaman bar sholat ini benar bid'ah. Wajahmu itu bid'ah. Lah kok iso zaman Kanjeng Nabi ora ono pesek kaya kowe ya. Lah kita ini pesek kafir berarti apa? Bid'ah. Jabatan tangan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama. Bapak Ibu, ketika kita tidak ada hak adami maka boleh kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin hanya sekedarnya. Pangapurane nggih wonten lupute gini pun kula matur tingkah laku kula nek wonten lepate kula sok guyon jenengan nanggapine serius, kula serius jenengan nanggapine guyonan, dimaafi kata cukup. Tapi kalau ada hak adami maka harus diurai Bapak Ibu. Karena halal bihalal ini dari kalimat halal itu artinya mengurai. Jadi kalau kesalahan yang harus ada dikembalikan itu harus diurai.
Misalnya saya sama Ustadz Thohir misalnya satu jamaah masjid, kemudian saya keluar dari masjid, tahu-tahu sandal saya hilang. Orang keren kok kiai berceramah kok sandalnya hilang. Akhirnya sebelahnya ada sandal, saya ambil. Setelah saya ambil, saya tahu, saya dengar kalau itu sandalnya Ustadz Thohir. Nah, saya mintanya maaf sama Tak Thohir, tidak cukup dengan mengatakan Tak Thohir aku dimaafi ya dan menuntut putih, tidak cukup. Saya harus mengurai kesalahan saya. Kalau saya main silaturahim ke Ustadz Thohir, saya harus bilang Tak Thohir sudah silaturahim sing nomor kali badhe ngaturaken kelepatan kula, pilih sandal jenengan menawi ini sing ilang ning masjid sing cukup kula. Tergantung berani tidak ngomong kayak gitu sama yang bersangkutan. Nek jenengan ngalalke nggih alhamdulillah, nek mboten kula ganti. Terus Tak Thohir bilang pun bekto mawon kula halalke, wong sandal ya wis elek, terus jenengan nek balikke ya wis tenan. Itu saya minta halalnya, Tak Thohir memberikan halalnya, ujung-ujungnya halal lebih. Nah, inilah makna Idul Fitri dan Lebaran yang sebenarnya Bapak Ibu saling menghalalkan ngentek dosa baik dengan Allah maupun dengan sesama. Karena kalau hanya Lebaran saja, siapapun bisa Lebaran. Lebaran itu konotasinya di kulit. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari, tak ada pun tak apa, masih ada baju tetangga. Anak-anak kita harus kita apresiasi loh Bapak Ibu, karena puasa 6 tahun, 7 tahun tidak pernah absen, tidak pernah apa, muka. Selama 1 bulan penuh harus kita apresiasi, belikan baju baru. Karena Nabi mengatakan kalau kita sholat Idul Fitri, pakailah pakaian yang paling disukai. Pakaian yang paling disukai biasanya yang apa? Yang baru. Kalau panjenengan sukanya yang batik, yang paling disukai batik, sunnah pakai batik. Kalau senangnya gamis, pakai gamis. Kalau putih, pakai putih. Senangnya pakai kotak, pakai kotak. Yang paling disukai. Asal jangan norak. Kalau sholat Idul Fitri pakai kaos dari Jogja, burinya mau tulisannya Budi wajahmu dieker-eker coro. Lah ngono kok kanggo sholat Id, yo sing buri mesti maca Allah Akbar, wajahmu dieker-eker coro. Asal mikirnya aku itu. Jangankan tulisan wajahmu dieker-eker coro, sarung kita saja yang kalau kita kalian yang bukan BHS, kalau sarungnya Tak Thohir BHS kabeh gitu ya, yang klasik, yang macam-macam ya, sing rego 400 sampai 1.700.000 punya dia masalah. Tapi yang selain BHS itu biasanya kita taruh di belakang. Itu aja sering terbaca yang di belakang loh Pak. Allah wadiwar dan 120 udah malah menurut gede malah. Ibu-ibu sering pakai mukena dari Bali, ya kan? Corak-coraknya warna-warna. Tapi itu masih mending, asal jangan ditulisi wajahmu dieker-eker coro. Nah, itulah yang paling disenangi Nabi, sholat Idul Fitri pakai yang terbaru karena yang paling disenangi. Tapi jangan sampai lupa, kita kasih tahu saudara-saudara kita, sholat subuh itu wajib, sholat Idul Fitri itu sunnah. Kadang-kadang ada orang sebagian yang ngejar Idul Fitri, yang sholat subuhnya eter, wis rapi, adus, parfumnya wangi, isi-isi mobil. Saya tanya, Pak, badhe teng pundi Pak? Sholat itu edan kok ngono ya jenengan. Sholat itu edan nggih Pak. Teng pundi Pak sholat ini? MAJT. Wah, gasih Pak. Nggih ben iso manggon ngarep. Lah kok subuhan dereng. Kuwi jenenge golek uceng kelangan bener. Mencari yang sunnah, yang wajib malah ditinggal. Nah, oleh karena itu Lebaran biarlah untuk umum Bapak Ibu. Baju baru, makanan enak, ya itu semua adalah Lebaran. Lontong opor, kupat, lepet, macam-macam itu adalah Lebaran. Rekreasi madake umum gitu ya, itu adalah Lebaran. Biar untuk
mereka yang puasa maupun yang tidak adalah lebaran. Itu semua lebaran. Tapi yang Idul Fitri bagi orang-orang yang melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan itu berhak menikmati dua hal, lebaran dan Idul Fitri. Makanan enak itu hanya kulit, tapi yang lebih penting adalah saling maaf memaafkan. Kalau makanan enak saja, pasti orang akan berlomba-lomba dalam makanan enak. Ternyata sekarang makanan enak sudah susah dicari. Boleh kacang mete wis rada angel Bapak Ibu. Alasannya tuan main jarine asam urat. Tapi hakikatnya yang paling dominan harganya mahal. Sekilo sing mateng wis 190.000. Saya tahu ini batuku seberapa. Kalau joget toples paling cilik, tutupi cilik di sini sikit. Tamu saya masuk di Cileuntok sing Somobu. Diangkat katut sak toplese ya. Tapi itu adalah lebaran. Tapi Idul Fitri bagi orang-orang yang hatinya bersih. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atul yazid. Hari itu jangan sampai ada yang tidak gembira, semuanya harus gembira sesuai dengan lagunya. Selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Ayo semuanya ikut, ini lagu terakhir. Setelah ini kita tutup dengan doa. Selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari lebaran. Maafkan lahir batin. Tidak ada yang mencintai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya Bapak Ibu, sebetulnya dari tiga, meminta maaf, memberi maaf, tapi yang ketiga inilah istimewa, yaitu apa? Wal afina 'anin nas, menjadi pemaaf, yaitu dia akan selalu memberikan maaf walaupun tanpa diminta. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, semoga bermanfaatnya. Doanya pun sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita hari ini hari terbaik kita, karena Allah berikan kepada kita ampunan di bulan ini, di tahun ini, di hari ini, dan siang ini. Amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma tasalam wa minka salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa tahrimal jannata dan sallallahu alaihi wa sallam wa kamal wal bahri wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, seraya menengadahkan tangan dan berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga dan saudara-saudara kami, guru-guru kami, anak-anak kami, murid-murid kami, dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini ya Allah. Bila mana di antara kami masih ada yang hatinya susah ya Allah, hilangkanlah kesusahannya. Apabila masih ada yang sedih ya Allah, sirnakan kesedihannya. Apabila masih ada yang mempunyai masalah keluarga ya Allah, selesaikan masalah-masalah keluarganya. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah fid din wa dunya wal akhirah. Apabila di antara kami, keluarga dan saudara kami masih ada yang sakit ya Allah, angkat semua penyakitnya, sembuhkan dari sakitnya, supaya mereka bisa beribadah dan bekerja seperti kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Allahumma ja'alna minal a'idin, waj'alna minal faizin, waj'alna minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, saya mau berpantun, nanti dijawab cakep, gitu ya. Siti kecantol kawan. Ada Bu Siti sini, Bu Siti ada. Maaf ya Bu ya, hanya sebuah pantun. Mesake Bu Siti kecantol kawan. Hanya pantun, ya. Siti kecantol kawan. Senajan Siti tapi manfaat. Pencak silat ning isor gapura, menawi lepat nyuwun pangapura. Pak Taufik nganggo kopiah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi